Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semua. Dari manapun Anda menonton, apakah dari rumah di desa yang asri, di kota yang ramai, atau mungkin sedang beristirahat di ruang keluarga, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dilimpahi kebahagiaan. Boleh saya bertanya, sahabat setia kita ini datang dari daerah mana saja? Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau bahkan dari luar negeri? Usia Anda sekarang berapa? Apakah masih berusia 50-an, 60-an, atau sudah memasuki usia 70 tahun lebih? Dan bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau justru ada keluhan-keluhan kecil seperti pegal, nyeri sendi, atau perut yang tidak nyaman? Apapun kondisi Anda, izinkan saya mendoakan dengan tulus agar hari-hari Anda selalu diberkahi oleh kesehatan yang prima, kekuatan fisik yang cukup untuk beraktivitas, ketenangan batin, dan umur panjang yang bermanfaat. Sahabat Lansia Sehat, kita semua tentu menyadari bahwa kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga. Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Ada kalanya bangun pagi badan terasa kaku, kadang sendi berderit saat digerakkan, atau perut terasa kurang nyaman ketika makan sesuatu yang pedas atau asam. Namun jangan khawatir, karena alam telah menyediakan begitu banyak obat alami yang bisa membantu menjaga tubuh kita tetap sehat. Salah satunya adalah kunyit. Mengapa kunyit? Karena kunyit bukan hanya sekadar bumbu dapur yang memberi warna kuning pada masakan, melainkan juga rempah dengan segudang manfaat yang luar biasa. Sejak zaman nenek moyang, kunyit sudah digunakan sebagai ramuan tradisional, baik untuk menjaga stamina, mengatasi gangguan pencernaan, hingga meredakan nyeri sendi. Bahkan hingga kini, penelitian modern terus membuktikan bahwa kunyit memang memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya bagi kita para lansia. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas satu persatu dari 54 manfaat kunyit menurut dokter, mari kita terlebih dahulu menyamakan niat. Tujuan dari video ini bukan hanya untuk mengetahui khasiat kunyit secara teori, tetapi juga agar sahabat lansia sehat bisa mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, informasi yang kita pelajari bersama akan benar-benar bermanfaat untuk menjaga kesehatan, memperpanjang usia harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Sahabat sekalian, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tubuh kita mulai mengalami perubahan seiring bertambahnya usia? Sistem pencernaan tidak lagi sekuat dulu, daya ingat sedikit demi sedikit menurun, kulit mulai keriput, dan sendi sering terasa kaku. Semua itu adalah hal yang wajar karena tubuh mengalami proses penuaan. Namun, yang perlu kita ingat adalah penuaan bukan berarti kita berhenti sehat. Justru di usia emas ini, kita bisa tetap menjaga kebugaran dengan memilih asupan yang tepat, salah satunya dengan memanfaatkan kunyit. Mari kita bayangkan sejenak. Di dapur rumah kita, biasanya ada berbagai macam bumbu, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, dan tentu saja kunyit. Warnanya oranye kekuningan, aromanya khas, dan jika disentuh, warnanya bisa melekat pada jari. Mungkin sebagian dari kita hanya mengenalnya sebagai bumbu sayur kuning, gulai, atau opor. Tapi tahukah sahabat sekalian bahwa di balik kesederhanaannya, kunyit menyimpan zat aktif yang sangat luar biasa? Senyawa itu bernama kurkumin. Kurkumin inilah yang menjadi alasan utama mengapa kunyit begitu istimewa, karena ia memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan mampu memberikan perlindungan pada berbagai organ tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak lansia yang telah merasakan manfaat kunyit. Misalnya, ada yang rutin merebus kunyit dan meminumnya setiap pagi untuk mengurangi peradangan pada sendi. Ada juga yang mengonsumsi kunyit agar pencernaannya lebih lancar. Bahkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kunyit bisa membantu menjaga daya ingat agar tidak cepat pikun. Semua itu menunjukkan bahwa kunyit memang bukan sekadar bumbu dapur biasa, tetapi juga sahabat kesehatan kita. Di bab pertama ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk membuka hati dan pikiran. Mari kita pelajari bersama dengan santai, penuh rasa ingin tahu, dan tanpa terburu-buru. Anggaplah perbincangan ini seperti obrolan hangat di beranda rumah, ditemani secangkir teh hangat, sambil mendengarkan cerita tentang betapa luar biasanya kunyit untuk kesehatan. Sebelum kita beranjak ke bab berikutnya, mari kita resapi sejenak. Betapa berharganya tubuh yang sehat, betapa indahnya hari-hari ketika kita bisa bangun dengan bugar, tersenyum kepada keluarga, dan masih mampu melakukan aktivitas ringan tanpa banyak keluhan. Itulah yang ingin kita jaga bersama, sahabat lansia sehat. Dan kunyit adalah salah satu cara alami yang bisa kita gunakan untuk membantu mencapai hal tersebut.
Maka dari itu, tetaplah bersama saya dalam perjalanan ini. Kita akan mengupas tuntas satu persatu dari 54 manfaat kunyit menurut dokter. Mulai dari manfaatnya bagi pencernaan, sendi, jantung, otak, kulit, hingga sistem imun. Semua akan kita bahas secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Sahabat lansia sehat, saya sekali lagi berdoa semoga Anda yang mendengarkan narasi ini selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Jika hari ini tubuh terasa kurang nyaman, semoga segera pulih. Jika ada rasa cemas dalam hati, semoga segera berganti dengan ketenangan. Dan jika ada harapan yang belum terwujud, semoga Tuhan memudahkan jalan untuk mencapainya. Sekarang, mari kita bersiap menuju bab selanjutnya. Kita akan mulai dengan mengenal lebih dekat tentang kunyit, bagaimana sejarahnya, bagaimana ia digunakan dari zaman ke zaman, dan mengapa ia begitu dihargai sebagai tanaman obat. Dengan pemahaman awal ini, kita akan lebih mudah menghayati manfaat-manfaatnya yang luar biasa. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia menyimak, setelah kita membuka perbincangan dengan salam, doa, dan pengantar pada bab pertama, kini tiba saatnya kita mengenal kunyit lebih dalam. Sebelum kita membicarakan tentang puluhan manfaatnya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan tanaman yang satu ini. Karena dengan mengenalnya, kita akan lebih mudah memahami mengapa kunyit disebut-sebut sebagai salah satu rempah paling berharga di dunia. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kunyit adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bentuknya mirip dengan jahe, tetapi warnanya jauh lebih mencolok, yakni kuning oranye terang. Warna inilah yang membuat kunyit mudah dikenali sekalipun dicampur dengan bumbu lainnya. Jika sahabat pernah mengupas atau memotong kunyit segar, pasti tahu betul bagaimana warnanya bisa menempel kuat pada jari dan sulit hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Di Indonesia, kunyit dikenal dengan berbagai nama, tergantung daerah asal. Ada yang menyebutnya kunir, ada pula yang memanggilnya koneng. Di India, ia dikenal dengan sebutan turmeric. Sedangkan dalam bahasa ilmiah, kunyit disebut curcuma longa. Nama yang berbeda-beda ini mencerminkan betapa luasnya penggunaan kunyit di berbagai budaya. Sejak ribuan tahun lalu, kunyit sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Di Nusantara, kunyit digunakan tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai bahan jamu tradisional. Siapa yang tidak mengenal jamu kunyit asam? Minuman tradisional yang satu ini sudah turun-temurun dikonsumsi untuk menjaga stamina, memperlancar haid, hingga menambah nafsu makan. Bahkan sampai sekarang, jamu kunyit asam masih dijual oleh penjual jamu gendong di banyak daerah. Bukan hanya di Indonesia, di India kunyit memiliki peran yang sangat penting. Dalam pengobatan tradisional Ayurveda, kunyit digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari masalah pencernaan hingga penyakit kulit. Di sana, kunyit dianggap sebagai emas kuning karena manfaatnya yang tak ternilai. Selain itu, kunyit juga digunakan dalam upacara keagamaan sebagai simbol kesucian dan keberuntungan. Lalu bagaimana di dunia barat? Pada awalnya, kunyit dibawa ke Eropa melalui jalur perdagangan rempah. Di sana, kunyit dipakai sebagai pewarna alami untuk makanan dan kain. Baru kemudian, penelitian modern menemukan bahwa kunyit ternyata memiliki senyawa aktif bernama kurkumin yang memiliki khasiat medis luar biasa. Dari sinilah perhatian dunia terhadap kunyit semakin besar, hingga banyak negara menjadikannya bahan penelitian dan bahkan membuat suplemen berbahan dasar kunyit. Sahabat lansia sehat, pernahkah Anda mendengar kisah tentang pedagang rempah di masa lalu? Mereka rela menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudera hanya untuk berdagang rempah-rempah dari Nusantara, termasuk kunyit. Hal ini menunjukkan betapa berharganya rempah bagi dunia pada masa itu. Dan hingga kini, nilai kunyit tidak pernah pudar. Justru semakin bertambah karena penelitian ilmiah terus membuktikan manfaatnya. Selain sejarahnya yang panjang, mari kita perhatikan bentuk fisiknya. Tanaman kunyit tumbuh dari rimpang yang berada di bawah tanah. Batangnya semu, berupa pelepah daun yang saling menempel, tingginya bisa mencapai hampir 1 meter. Daunnya panjang dan lebar, mirip daun pisang tetapi lebih ramping. Bunganya berwarna kuning pucat atau putih kehijauan. Namun yang paling penting adalah rimpangnya, karena disitulah tersimpan khasiat utama. Rimpang kunyit berbentuk seperti jari-jari yang menebal, dengan kulit luar berwarna coklat muda dan bagian dalam berwarna kuning oranye. Masyarakat tradisional biasanya menggunakan kunyit dengan cara sederhana, diparut, diperas airnya, lalu diminum.
Ada pula yang merebus irisan kunyit bersama jahe, serai, atau asam jawa untuk dibuat jamu. Selain itu, kunyit juga sering dijadikan bedak atau masker untuk perawatan kulit. Semua itu dilakukan tanpa bantuan teknologi canggih, namun hasilnya nyata. Namun di balik kesederhanaannya, kunyit ternyata menyimpan rahasia besar. Penelitian ilmiah modern menemukan bahwa kunyit kaya akan senyawa aktif, terutama kurkumin, yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Artinya, kunyit bisa melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh, sekaligus meredakan peradangan yang sering menjadi penyebab penyakit kronis. Tak hanya itu, kunyit juga mengandung vitamin C, vitamin B6, zat besi, mangan, kalium, dan serat yang semuanya dibutuhkan oleh tubuh, terutama bagi para lansia. Bayangkan, sahabat sekalian, tanaman sederhana yang tumbuh di pekarangan rumah ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak heran bila nenek moyang kita selalu memasukkan kunyit dalam ramuan jamu, dan orang-orang India menggunakannya sebagai bagian dari pengobatan Ayurveda. Kini, ilmu pengetahuan modern hanya memperkuat apa yang sudah lama diketahui oleh tradisi. Mungkin sahabat lansia sehat pernah mendengar orang berkata, "Kalau mau sehat, kembali saja ke alam." Kunyit adalah contoh nyata dari kebijaksanaan itu. Alam telah menyediakan kunyit untuk kita, tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang kandungan ilmiah kunyit pada bab selanjutnya, mari kita renungkan sejenak. Betapa panjang perjalanan kunyit dari masa lalu hingga sekarang. Dari rempah yang diperdagangkan antar benua, dari ramuan jamu sederhana di desa-desa, hingga kini menjadi bahan penelitian di laboratorium modern. Semua itu membuktikan bahwa kunyit memang pantas disebut sebagai rempah ajaib yang dianugerahkan Tuhan untuk manusia. Dengan pemahaman dasar ini, sahabat lansia sehat akan lebih siap menyimak bab berikutnya. Pada bab 3 nanti, kita akan mengulas lebih dalam mengenai kandungan kunyit, apa saja vitamin, mineral, dan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Kita akan membahas bagaimana kurkumin bekerja di dalam tubuh, bagaimana antioksidan di dalam kunyit melawan radikal bebas, serta bagaimana semua kandungan ini bermanfaat khususnya bagi kesehatan para lansia. Jadi, tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah mengenal kunyit lebih dekat, langkah selanjutnya adalah memahami rahasia yang tersimpan di dalam rimpangnya. Dengan begitu, sahabat lansia sehat akan semakin yakin bahwa kunyit bukan hanya sekadar bumbu dapur, melainkan juga sahabat sejati dalam menjaga kesehatan di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah pada bab sebelumnya kita mengenal kunyit dari sisi sejarah, bentuk, dan penggunaannya sejak zaman dahulu, kini mari kita menyingkap rahasia yang tersimpan di dalam rimpangnya. Jika dilihat sekilas, kunyit hanyalah akar berwarna kuning oranye yang biasa dipakai sebagai bumbu dapur. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaannya, kunyit menyimpan ratusan senyawa kimia yang sangat berharga untuk kesehatan. Kandungan inilah yang membuat kunyit mendapat perhatian besar, baik dari pengobatan tradisional maupun penelitian modern. Mari kita teliti bersama satu persatu, agar sahabat lansia sehat dapat memahami mengapa kunyit begitu istimewa dan layak dijadikan bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. 1. Kurkumin, senyawa emas dari kunyit. Kandungan paling terkenal dalam kunyit adalah kurkumin. Senyawa inilah yang memberikan warna kuning cerah pada rimpang kunyit. Lebih dari sekadar pewarna alami, kurkumin memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Antiinflamasi, artinya, kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan sering menjadi penyebab berbagai penyakit kronis pada lansia, seperti rematik, radang sendi, bahkan penyakit jantung. Antioksidan, kurkumin bekerja melawan radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas ini biasanya berasal dari polusi, makanan tidak sehat, atau proses penuaan alami. Dengan adanya antioksidan, kerusakan sel dapat dicegah sehingga tubuh tetap sehat lebih lama. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Kurkumin dalam kunyit jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 25% dari berat total rimpang. Selain itu, tubuh kita sulit menyerap kurkumin secara langsung. Karena itu, tradisi lama mengajarkan untuk mencampurnya dengan bahan lain, misalnya dengan lada hitam atau minyak. Lada hitam mengandung piperin yang terbukti meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Maka, jangan heran bila jamu atau ramuan tradisional sering mengombinasikan kunyit dengan rempah lain. 2. Minyak atsiri. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung minyak atsiri. Minyak ini memberi aroma khas pada kunyit dan berperan sebagai antibakteri serta anti jamur.
Pada lansia, minyak atsiri bermanfaat menjaga kesehatan pencernaan, melawan bakteri penyebab infeksi, dan membantu meredakan perut kembung. Minyak atsiri dari kunyit juga digunakan dalam industri obat-obatan herbal, parfum, dan bahkan kosmetik. Tidak heran jika kunyit sering dipakai sebagai bahan dasar dalam produk perawatan tubuh tradisional maupun modern. 3. Vitamin dalam kunyit. Meskipun kunyit lebih dikenal karena senyawa kurkuminnya, jangan lupakan kandungan vitamin di dalamnya. Beberapa vitamin yang terkandung dalam kunyit antara lain. Vitamin C berperan penting untuk menjaga daya tahan tubuh, membantu pembentukan kolagen, serta mempercepat penyembuhan luka. Bagi lansia, vitamin C sangat diperlukan untuk melindungi tubuh dari infeksi. Vitamin B6 berguna dalam metabolisme energi dan mendukung fungsi otak. Vitamin B6 juga membantu pembentukan neurotransmitter yang menjaga kestabilan suasana hati, sehingga lansia terhindar dari depresi atau mudah cemas. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin E mendukung kesehatan kulit agar tetap elastis meski usia bertambah. 4. Mineral dalam kunyit. Kunyit juga kaya akan mineral penting yang mendukung kesehatan tulang, darah, dan saraf. Beberapa di antaranya adalah zat besi, membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, dan menjaga energi tubuh tetap stabil. Kalium berperan dalam mengatur tekanan darah dan menjaga fungsi otot serta saraf. Lansia yang memiliki masalah hipertensi akan sangat terbantu dengan asupan kalium yang cukup. Mangan membantu metabolisme tulang, melindungi dari osteoporosis, serta mendukung fungsi enzim dalam tubuh. Magnesium berfungsi menenangkan sistem saraf, mengatur irama jantung, dan membantu otot agar tidak mudah kram. 5. Serat alami. Kunyit juga mengandung serat. Meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi, serat dalam kunyit tetap memberi manfaat besar, terutama untuk menjaga kesehatan pencernaan. Lansia sering mengalami sembelit atau buang air besar tidak lancar. Dengan adanya serat, proses pencernaan menjadi lebih teratur dan usus tetap sehat. 6. Senyawa fitokimia lainnya. Selain kurkumin dan minyak atsiri, para peneliti menemukan lebih dari 300 jenis senyawa lain dalam kunyit, seperti turmeron, zingiberin, dan arturmeron. Senyawa-senyawa ini memiliki potensi sebagai antiinflamasi, anti kanker, dan pelindung saraf. Inilah yang membuat kunyit semakin menarik untuk diteliti lebih lanjut. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Setelah kita mengetahui kandungan kunyit secara detail, pertanyaan berikutnya adalah, apa manfaatnya bagi sahabat lansia sehat? Mengurangi risiko penyakit kronis. Antioksidan dalam kunyit melindungi sel tubuh dari kerusakan yang dapat memicu penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker. Mendukung kesehatan sendi. Sifat antiinflamasi kurkumin membantu mengurangi rasa nyeri pada sendi, sehingga lansia tetap bisa bergerak dengan nyaman. Menjaga fungsi otak. Vitamin B6, bersama dengan kurkumin, berperan menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Memperkuat tulang. Mineral seperti mangan, magnesium, dan zat besi mendukung kepadatan tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis. Melindungi jantung. Kalium dan magnesium membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Testimoni nyata. Banyak lansia yang sudah membuktikan khasiat kunyit dari kandungan-kandungan ini. Misalnya, seorang nenek di Jawa Tengah yang rutin minum rebusan kunyit setiap pagi merasa lebih jarang mengalami sakit mah. Atau seorang kakek di Sumatera yang setelah mengonsumsi jamu kunyit asam merasa nyeri sendinya berkurang, sehingga ia bisa kembali berkebun tanpa rasa sakit. Cerita-cerita sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kandungan kunyit bukan sekadar teori ilmiah, tetapi benar-benar nyata dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat lansia sehat, setelah kita memahami kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam kunyit, kini kita semakin yakin bahwa rempah ini bukanlah bahan biasa. Ia adalah anugerah alam yang luar biasa. Namun, tentu kandungan saja tidak cukup. Kita perlu tahu bagaimana kandungan ini bekerja di dalam tubuh kita dan apa saja manfaat spesifiknya. Pada bab selanjutnya, bab 4, kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat kunyit untuk sistem pencernaan. Mengapa kunyit begitu efektif mengatasi mak, perut kembung, dan menjaga kesehatan hati? Bagaimana pengalaman para lansia yang terbantu dengan konsumsi kunyit untuk masalah pencernaan? Semua itu akan kita kupas dengan rinci. Tetaplah bersama saya. Karena perjalanan kita dalam memahami 54 manfaat kunyit menurut dokter baru saja memasuki inti pembahasan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati,
kini kita memasuki pembahasan inti pertama dari sekian banyak manfaat kunyit. Setelah mengenal kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya, mari kita bahas bagaimana kunyit berperan dalam menjaga salah satu sistem terpenting tubuh, yaitu sistem pencernaan. Mengapa kita mulai dari pencernaan? Karena kesehatan pencernaan adalah pintu utama bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apapun yang kita makan akan diproses di dalam lambung, usus, hati, dan organ lain yang saling terhubung. Jika pencernaan bermasalah, maka tubuh tidak dapat menyerap gizi dengan baik. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun, energi berkurang, dan penyakit mudah datang. 1. Mengatasi mak dan asam lambung. Sahabat lansia sehat, pernahkah Anda mengalami rasa perih di ulu hati, perut terasa panas, atau mual setelah makan? Itu adalah gejala mak atau asam lambung yang naik. Kondisi ini sangat umum dialami oleh lansia, karena seiring bertambahnya usia, lapisan lambung menjadi lebih sensitif. Kunyit memiliki kemampuan alami untuk menenangkan lambung. Kandungan kurkumin bekerja sebagai pelindung dinding lambung, mengurangi produksi asam berlebih, dan meningkatkan produksi lendir pelapis lambung. Dengan begitu, rasa perih dan panas di perut bisa berkurang. Banyak penelitian medis juga membuktikan bahwa kunyit dapat membantu mempercepat penyembuhan luka pada lambung akibat iritasi. Maka tak heran, ramuan kunyit sering dijadikan obat tradisional untuk mak sejak zaman nenek moyang. 2. Meredakan perut kembung dan masuk angin. Selain mak, masalah pencernaan lain yang sering dialami lansia adalah perut kembung. Gas yang menumpuk di usus menyebabkan perut terasa penuh, keras, bahkan kadang disertai nyeri. Minyak atsiri dalam kunyit berfungsi sebagai karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari dalam perut. Dengan mengonsumsi rebusan kunyit hangat, perut terasa lebih lega, kembung berkurang, dan tubuh menjadi lebih nyaman. Bayangkan sahabat, betapa sederhananya solusi ini. Tidak perlu obat-obatan kimia yang keras. Cukup dengan memanfaatkan kunyit yang ada di dapur, masalah perut kembung dapat diatasi secara alami. 3. Menjaga kesehatan hati, liver. Hati adalah organ vital yang bekerja keras setiap hari. Ia menyaring racun dari makanan, minuman, dan obat-obatan. Pada lansia, fungsi hati cenderung menurun karena faktor usia maupun kebiasaan hidup. Jika hati tidak sehat, tubuh akan mudah lelah, kulit tampak pucat, dan metabolisme terganggu. Kunyit memiliki sifat hepatoprotektif, artinya melindungi hati dari kerusakan. Kurkumin membantu meningkatkan produksi enzim detoksifikasi, sehingga racun dalam tubuh dapat dibuang lebih cepat. Selain itu, kunyit juga merangsang produksi empedu yang penting untuk mencerna lemak. Dengan rutin mengonsumsi kunyit, hati tetap sehat dan mampu bekerja optimal meskipun usia bertambah. Banyak dokter herbal merekomendasikan kunyit sebagai salah satu terapi pendukung bagi penderita gangguan hati ringan. 4. Membantu melancarkan buang air besar. Sembelit atau susah buang air besar adalah masalah yang kerap dikeluhkan para lansia. Pola makan rendah serat, kurang minum air putih, dan aktivitas fisik yang berkurang memperparah kondisi ini. Kunyit mengandung serat yang membantu melunakkan feses. Selain itu, kunyit juga merangsang gerakan peristaltik usus, sehingga proses pembuangan sisa makanan menjadi lebih lancar. Dengan usus yang sehat, tubuh terhindar dari racun yang menumpuk akibat pencernaan yang tidak tuntas. 5. Menyeimbangkan mikroba usus. Tahukah sahabat bahwa di dalam usus kita hidup jutaan bakteri baik yang membantu pencernaan? Bakteri baik ini dikenal dengan istilah probiotik. Namun, keseimbangannya sering terganggu oleh pola makan yang salah atau penggunaan antibiotik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat membantu menjaga keseimbangan mikroba usus. Kunyit berfungsi sebagai prebiotik alami yang mendukung pertumbuhan bakteri baik. Dengan begitu, pencernaan tetap sehat, sistem imun meningkat, dan tubuh terasa lebih segar. 6. Mengurangi risiko batu empedu. Produksi empedu yang lancar sangat penting untuk mencerna lemak. Namun, pada sebagian orang, cairan empedu bisa mengendap dan membentuk batu empedu. Kondisi ini menyebabkan nyeri hebat di perut bagian kanan atas. Kunyit terbukti dapat merangsang aliran empedu secara alami, sehingga mengurangi risiko terbentuknya batu empedu. Meski demikian, bagi penderita yang sudah memiliki batu empedu besar, konsumsi kunyit perlu diawasi dokter karena bisa memicu kontraksi berlebihan. 7. Testimoni lansia. Banyak kisah nyata yang memperlihatkan betapa kunyit bermanfaat bagi pencernaan. Seorang ibu berusia 65 tahun di Yogyakarta bercerita bahwa ia sering mengalami mak kambuh. Setelah rutin minum rebusan kunyit setiap pagi,
rasa perih di perutnya jarang muncul. Seorang bapak di Kalimantan yang berusia 70 tahun mengaku sering perut kembung. Ia kemudian mencoba jamu kunyit asam yang dijual di pasar, dan sejak itu perutnya terasa lebih ringan. Di Jawa Barat, seorang nenek yang berusia 72 tahun rutin mengonsumsi kunyit parut dicampur air hangat untuk menjaga kesehatan hatinya. Ia merasa tubuh lebih bugar dan jarang sakit sejak mengamalkan kebiasaan tersebut. Cerita-cerita ini membuktikan bahwa kunyit bukan hanya teori di buku, tetapi nyata memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. 8. Dukungan penelitian. Selain testimoni, sains modern juga mendukung manfaat kunyit. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ekstrak kurkumin dapat membantu menurunkan gejala dispepsia fungsional, gangguan pencernaan kronis. Penelitian lain menunjukkan bahwa kunyit dapat meningkatkan fungsi hati pada pasien dengan gangguan hati ringan hingga sedang. Semua ini semakin memperkuat posisi kunyit sebagai sahabat pencernaan, baik dari sisi pengalaman tradisional maupun bukti ilmiah. Sahabat lansia sehat, jelaslah bahwa kunyit adalah rempah luar biasa untuk pencernaan. Mulai dari mak, kembung, hati, hingga usus, semua mendapat perlindungan dari kandungan kurkumin dan zat alami lainnya. Namun, manfaat kunyit tidak berhenti di sini. Selain menjaga pencernaan, kunyit juga terkenal ampuh meredakan peradangan dan nyeri sendi, masalah yang sangat umum dialami oleh para lansia. Bagaimana kunyit bekerja sebagai antiinflamasi alami? Mengapa kunyit bisa membantu penderita rematik atau radang sendi? Dan apa kata penelitian tentang hal ini? Semua akan kita bahas dalam bab berikutnya. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya muliakan, setelah kita membahas manfaat kunyit untuk sistem pencernaan, kini mari kita melangkah pada salah satu manfaat terbesar kunyit yang sangat relevan dengan kehidupan para lansia, yaitu perannya sebagai antiinflamasi alami dan penjaga kesehatan sendi. Mengapa ini penting? Karena semakin bertambah usia, tubuh kita cenderung lebih mudah mengalami peradangan. Radang bisa muncul di berbagai bagian tubuh, di persendian, otot, bahkan di dalam organ. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit, mulai dari rematik, radang sendi, hingga penyakit jantung. Bagi para lansia, masalah sendi seperti nyeri lutut, kaku, dan bengkak menjadi keluhan yang hampir sehari-hari dirasakan. Disinilah kunyit hadir sebagai sahabat sejati, karena kandungan kurkuminnya terbukti bekerja sebagai antiinflamasi yang kuat. Mari kita bahas lebih rinci. 1. Apa itu peradangan? Peradangan atau inflamasi sebenarnya adalah respon alami tubuh untuk melawan infeksi atau memperbaiki jaringan yang rusak. Saat tubuh terluka, sel-sel imun melepaskan zat kimia untuk melawan bakteri atau memperbaiki kerusakan. Akibatnya, area yang meradang menjadi merah, panas, bengkak, dan terasa sakit. Namun, pada lansia, peradangan sering berubah menjadi kronis. Artinya, peradangan berlangsung lama tanpa henti, meskipun tidak ada infeksi yang nyata. Peradangan kronis inilah yang berbahaya karena bisa merusak jaringan tubuh secara perlahan. Contoh paling sering adalah radang sendi atau artritis. Pada kondisi ini, persendian terasa nyeri, kaku, bahkan membengkak. Aktivitas sederhana seperti berjalan, bangun dari kursi, atau menaiki tangga menjadi sulit dilakukan. 2. Kurkumin sebagai antiinflamasi alami. Kurkumin dalam kunyit bekerja dengan cara menghambat enzim dan molekul yang memicu peradangan, seperti cycloosgenase 2, COX-2, dan nuclear factor kappa B, NFB. Dengan kata lain, kurkumin menenangkan reaksi berlebihan dalam tubuh yang menyebabkan nyeri dan bengkak. Yang menarik, efek antiinflamasi kurkumin hampir sebanding dengan obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, yang biasa diresepkan dokter, tetapi tanpa efek samping berbahaya bagi lambung. Inilah alasan mengapa banyak lansia beralih ke kunyit sebagai alternatif alami untuk meredakan nyeri sendi. 3. Meredakan radang sendi, artritis. Salah satu manfaat kunyit yang paling banyak diteliti adalah kemampuannya meredakan artritis. Baik osteoartritis, kerusakan tulang rawan akibat penuaan, maupun rheumatoid artritis, radang sendi karena autoimun, keduanya dapat terbantu dengan konsumsi kunyit. Penelitian menunjukkan bahwa pasien artritis yang mengonsumsi ekstrak kurkumin mengalami penurunan rasa nyeri dan pembengkakan secara signifikan. Bahkan, beberapa di antaranya merasa lebih mudah bergerak setelah rutin mengonsumsi kunyit selama beberapa minggu. 4. Mengurangi nyeri otot. Selain sendi, otot juga sering mengalami peradangan akibat aktivitas berlebihan atau usia lanjut.
Kurkumin dalam kunyit membantu mempercepat pemulihan otot dengan cara mengurangi stres oksidatif dan menenangkan jaringan yang meradang. Bagi lansia yang masih aktif berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam, kunyit bisa menjadi penunjang untuk menjaga otot tetap nyaman dan tidak mudah pegal. 5. Mencegah osteoporosis. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah kondisi yang umum dialami oleh lansia, terutama perempuan. Meski bukan penyakit peradangan langsung, osteoporosis sering diperparah oleh radang kronis di sekitar tulang. Kurkumin dapat menghambat sel-sel yang merusak tulang sekaligus merangsang pertumbuhan sel-sel baru yang membangun tulang. Dengan demikian, kunyit tidak hanya meredakan nyeri sendi, tetapi juga membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak cepat rapuh. 6. Testimoni lansia. Banyak sahabat lansia yang sudah membuktikan manfaat kunyit untuk sendi. Seorang bapak berusia 68 tahun di Jawa Timur yang lama menderita nyeri lutut karena osteoartritis bercerita bahwa setelah rutin minum air rebusan kunyit hangat setiap malam, rasa nyerinya berkurang drastis. Ia kembali bisa berjalan lebih jauh tanpa harus sering berhenti. Di Sumatera Barat, seorang nenek 72 tahun yang suka berkebun mengatakan bahwa kunyit asam adalah minuman favoritnya. Ia merasa sendinya lebih ringan, sehingga masih bisa merawat tanaman di halaman rumah tanpa rasa sakit. Seorang kakek di Jakarta yang dulunya harus sering mengonsumsi obat nyeri, mulai mengurangi dosis obatnya setelah menambahkan kunyit dalam pola makan sehari-hari. Ia merasa tubuh lebih nyaman tanpa efek samping obat kimia. Cerita-cerita ini tentu memberi semangat bagi sahabat lain untuk mencoba manfaat kunyit sebagai solusi alami. 7. Dukungan penelitian medis. Sains modern pun mendukung pengalaman para lansia ini. Beberapa penelitian klinis menemukan bahwa kurkumin sama efektifnya dengan ibuprofen dalam meredakan nyeri akibat osteoartritis, tetapi jauh lebih aman untuk lambung. Ada juga studi yang menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin selama 8 minggu dapat mengurangi kekakuan sendi dan meningkatkan kualitas hidup penderita artritis. Dengan adanya bukti ilmiah ini, kunyit bukan hanya ramuan tradisional, tetapi juga sudah diakui dunia medis sebagai bahan dengan potensi terapi nyata. 8. Cara konsumsi yang tepat. Untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi, kunyit bisa dikonsumsi dalam berbagai cara. Rebusan kunyit segar. Iris beberapa ruas kunyit, rebus dengan air, lalu minum selagi hangat. Jamu kunyit asam. Kunyit diparut, dicampur asam jawa dan gula merah, lalu direbus hingga mendidih. Suplemen kurkumin. Bagi yang sulit mengonsumsi kunyit segar, kini tersedia suplemen kurkumin yang sudah diproses agar lebih mudah diserap tubuh. Namun, sahabat sekalian perlu ingat, konsumsi berlebihan tidak dianjurkan. Cukup 1 hingga 2 gelas rebusan kunyit per hari, atau sesuai anjuran dokter bila dalam bentuk suplemen. Sahabat lansia sehat, kita telah melihat betapa besar manfaat kunyit dalam meredakan peradangan dan menjaga sendi tetap sehat. Dengan konsumsi rutin, kunyit membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan mobilitas, dan memberi harapan baru bagi para lansia untuk tetap aktif. Namun, perjalanan kita belum selesai. Selain membantu sendi, kunyit juga memiliki manfaat besar untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagaimana kunyit dapat menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, dan melindungi jantung dari penyakit? Semua itu akan kita bahas secara rinci pada bab berikutnya. Mari kita lanjutkan ke bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita membahas betapa ampuhnya kunyit dalam meredakan peradangan dan menjaga sendi, kini mari kita menyoroti salah satu organ paling vital dalam tubuh manusia, yaitu jantung. Seperti yang kita tahu, jantung adalah mesin utama kehidupan. Ia berdetak tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Setiap detak jantung memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan jantung adalah kunci agar kita tetap bugar dan berumur panjang. Sayangnya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada lansia. Tekanan darah tinggi, kolesterol berlebih, dan penyumbatan pembuluh darah seringkali menjadi faktor pemicu. Namun, sahabat sekalian tidak perlu cemas, karena kunyit hadir sebagai sahabat alami yang mampu membantu melindungi jantung dan pembuluh darah. 1. Menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol tinggi adalah musuh utama jantung. Kolesterol LDL atau sering disebut kolesterol jahat dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak inilah yang lama-kelamaan menyumbat aliran darah, menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kunyit memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar LDL dalam darah. Kurkumin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas enzim yang memecah kolesterol serta mencegah oksidasi LDL. Dengan begitu, pembentukan plak di pembuluh darah dapat dicegah. Selain itu,
Kunyit juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. HDL berfungsi membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Maka, keseimbangan kolesterol dalam tubuh pun lebih terjaga. 2. Melancarkan peredaran darah. Pembuluh darah ibarat jalan raya yang dilewati darah setiap saat. Jika jalan raya itu macet atau menyempit, aliran darah terganggu, dan jantung pun harus bekerja lebih keras. Inilah yang sering menimbulkan tekanan darah tinggi. Kunyit berperan melancarkan peredaran darah karena kurkumin bersifat vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menurun, dan jantung bekerja lebih ringan. Minyak atsiri dalam kunyit juga membantu mengurangi kekentalan darah, sehingga risiko terbentuknya gumpalan atau bekuan darah bisa ditekan. Hal ini sangat penting bagi lansia yang rentan mengalami penyumbatan pembuluh darah. 3. Mencegah tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah umum pada usia lanjut. Tekanan darah tinggi yang dibiarkan dapat merusak pembuluh darah, jantung, ginjal, bahkan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan memperbaiki fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang berperan mengatur tekanan darah. Endotel yang sehat membuat pembuluh darah lebih elastis, sehingga tekanan darah tetap stabil. 4. Melindungi dari aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi ketika dinding pembuluh darah mengeras akibat plak kolesterol. Penyakit ini sering menjadi awal dari serangan jantung atau stroke. Kurkumin dalam kunyit mampu mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah, sekaligus mencegah oksidasi kolesterol. Dengan cara ini, risiko aterosklerosis dapat ditekan secara signifikan. 5. Menurunkan risiko serangan jantung. Gabungan dari semua manfaat di atas, menurunkan kolesterol, melancarkan darah, menstabilkan tekanan darah, dan mencegah plak, menjadikan kunyit sebagai pelindung alami dari serangan jantung. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa pasien yang mengonsumsi suplemen kurkumin setelah operasi jantung bypass mengalami komplikasi jantung lebih sedikit dibanding pasien yang tidak mengonsumsinya. Ini membuktikan bahwa kunyit memang memiliki efek perlindungan terhadap jantung. 6. Dukungan antioksidan. Selain bekerja pada kolesterol dan tekanan darah, kurkumin juga bertindak sebagai antioksidan. Radikal bebas yang menyerang sel jantung dapat mempercepat penuaan organ ini. Dengan adanya antioksidan, sel jantung lebih terlindungi, sehingga tetap kuat meski usia bertambah. 7. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa lansia yang merasakan manfaat kunyit bagi jantung mereka. Seorang bapak berusia 70 tahun di Bandung yang memiliki riwayat kolesterol tinggi mulai rutin minum jamu kunyit asam setiap pagi. Setelah beberapa bulan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan kolesterolnya turun dan tubuhnya terasa lebih ringan. Seorang ibu 68 tahun di Surabaya yang sebelumnya sering merasa berdebar-debar merasakan perubahannya setelah rajin mengonsumsi rebusan kunyit. Kini tekanan darahnya lebih stabil, dan ia jarang mengalami pusing. Di Yogyakarta, seorang kakek 74 tahun yang sudah lama menderita hipertensi mengaku lebih bertenaga setelah mengonsumsi kapsul ekstra kurkumin. Dokter pun melihat perkembangan positif pada tekanan darahnya. Cerita-cerita sederhana ini menjadi bukti nyata bahwa kunyit dapat membantu menjaga jantung tetap sehat. 8 cara mengonsumsi untuk jantung sehat. Untuk mendapatkan manfaat kunyit bagi jantung, sahabat lansia sehat bisa mencoba beberapa cara berikut. Rebusan kunyit segar. Ambil 2-3 ruas kunyit, iris tipis, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat. Jamu kunyit asam. Parutan kunyit dicampur dengan asam jawa dan gula merah, direbus hingga mendidih. Minuman ini segar sekaligus menyehatkan jantung. Suplemen kurkumin. Pilihan praktis yang tersedia di apotek. Namun, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter, terutama jika sahabat sedang mengonsumsi obat jantung atau pengencer darah. 9. Hal yang perlu diperhatikan. Meski kunyit bermanfaat, sahabat sekalian tetap harus berhati-hati. Konsumsi kunyit berlebihan bisa menyebabkan perut tidak nyaman atau meningkatkan risiko perdarahan pada orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Oleh karena itu, gunakan dalam jumlah wajar dan sesuai anjuran. Sahabat lansia sehat, kita telah melihat betapa besar peran kunyit dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dengan mengonsumsi kunyit secara rutin, kolesterol bisa lebih terkendali, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung berkurang. Namun, manfaat kunyit tidak berhenti sampai di sini. Selain melindungi jantung,
Kunyit juga memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Bagi lansia, ini sangat penting agar tetap aktif, fokus, dan terhindar dari pikun. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kunyit berperan melindungi sel-sel otak, memperlambat penuaan otak, dan bahkan membantu mencegah penyakit Alzheimer. Mari kita lanjutkan ke bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas bagaimana kunyit mampu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sekarang mari kita beralih ke organ lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu otak. Otak adalah pusat kendali seluruh tubuh. Di dalam otak terdapat miliaran sel saraf yang saling terhubung, mengatur segala sesuatu mulai dari gerakan tubuh, perasaan, hingga ingatan. Seiring bertambahnya usia, sel-sel otak mengalami perubahan alami. Ingatan menjadi lebih lambat, konsentrasi menurun, dan risiko penyakit otak meningkat. Namun kabar baiknya, kunyit ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga kesehatan otak. Bahkan, di India yang masyarakatnya banyak mengonsumsi kunyit setiap hari, jumlah penderita Alzheimer dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Fenomena ini membuat para ilmuwan tertarik meneliti hubungan antara kunyit dan kesehatan otak. 1. Peran kurkumin dalam melindungi sel otak. Kandungan utama dalam kunyit, yaitu kurkumin, memiliki kemampuan menembus sawar darah otak. Sawar darah otak adalah lapisan pelindung yang memisahkan otak dari peredaran darah, sehingga hanya zat tertentu yang bisa masuk. Tidak semua obat bisa menembus lapisan ini, tetapi kurkumin bisa. Dengan kemampuannya itu, kurkumin dapat langsung bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Radikal bebas adalah salah satu penyebab utama penuaan sel otak, sedangkan peradangan kronis dapat mempercepat kerusakan jaringan saraf. 2. Mencegah penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kebingungan, dan perubahan perilaku. Penyakit ini sering menyerang lansia dan menjadi momok yang menakutkan karena tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkannya. Salah satu penyebab Alzheimer adalah menumpuknya plak beta-amiloid di otak. Plak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf, sehingga otak tidak bisa bekerja dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat membantu mencegah pembentukan plak beta-amiloid sekaligus membersihkan plak yang sudah ada. Inilah sebabnya konsumsi kunyit secara rutin dikaitkan dengan risiko Alzheimer yang lebih rendah. 3. Menjaga daya ingat. Selain mencegah penyakit berat seperti Alzheimer, kunyit juga membantu meningkatkan daya ingat sehari-hari. Kurkumin meningkatkan produksi hormon brain-derived neurotrophic factor, BDNF, yaitu hormon yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru. Dengan adanya BDNF, otak menjadi lebih fleksibel, mudah menyimpan informasi baru, dan daya ingat lebih kuat. Bagi lansia, hal ini sangat berharga agar tetap bisa mengingat nama keluarga, mengenali wajah cucu, dan mengingat pengalaman-pengalaman berharga sepanjang hidup. 4. Mengurangi risiko depresi dan cemas. Otak tidak hanya mengatur ingatan, tetapi juga suasana hati. Perubahan hormon dan kondisi kesehatan yang menurun sering membuat lansia mudah merasa sedih, cemas, atau kehilangan semangat hidup. Kurkumin dalam kunyit terbukti membantu meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, yaitu hormon kebahagiaan. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa efek kurkumin dalam mengurangi gejala depresi bisa setara dengan obat antidepresan ringan, tetapi tanpa efek samping yang berarti. Dengan demikian, konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu lansia merasa lebih tenang, bahagia, dan optimis menjalani hari-hari. 5. Melindungi dari stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini bisa berakibat fatal, bahkan menimbulkan kelumpuhan permanen. Kurkumin dalam kunyit membantu melancarkan aliran darah, mencegah terbentuknya gumpalan darah, serta melindungi sel otak dari kerusakan akibat kurangnya oksigen. Dengan perlindungan ini, risiko stroke dapat ditekan, dan bagi penderita stroke ringan, kunyit bisa membantu mempercepat pemulihan. 6. Testimoni lansia. Mari kita simak beberapa kisah nyata tentang manfaat kunyit bagi otak. Seorang nenek berusia 69 tahun di Solo mengaku sering lupa menaruh barang. Setelah rutin minum jamu kunyit asam setiap pagi, ia merasa pikirannya lebih jernih dan lebih mudah mengingat hal-hal kecil. Di Medan, seorang kakek 71 tahun yang pernah mengalami stroke ringan mencoba mengonsumsi rebusan kunyit setiap hari. Ia merasa lebih cepat pulih dan kini bisa kembali berjalan dengan lancar. Seorang ibu lansia di Bali bercerita bahwa kunyit membuatnya lebih tenang. Ia dulu sering merasa cemas berlebihan, tetapi kini tidurnya lebih nyenyak dan pikirannya lebih damai.
Testimoni-testimoni ini memang sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kunyit benar-benar memberikan dampak nyata pada fungsi otak dan suasana hati. 7. Bukti dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah semakin memperkuat manfaat kunyit. Sebuah studi dari Australia menemukan bahwa orang berusia lanjut yang mengonsumsi kurkumin mengalami peningkatan memori kerja dan perhatian dalam waktu hanya beberapa minggu. Studi lain menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga kinerja kognitif lebih baik. Bahkan, para peneliti sedang mengembangkan suplemen kurkumin khusus untuk pencegahan Alzheimer. 8 cara mengonsumsi kunyit untuk otak sehat. Agar manfaat kunyit bagi otak lebih optimal, sahabat lansia sehat bisa mencoba beberapa cara berikut. Kunyit hangat dengan lada hitam. Tambahkan sejumput lada hitam ke dalam rebusan kunyit. Piperin dalam lada hitam membantu penyerapan kurkumin lebih maksimal. Jamu kunyit dengan madu. Campuran kunyit dan madu tidak hanya menyehatkan otak, tetapi juga meningkatkan imun tubuh. Suplemen kurkumin. Bagi yang ingin praktis, pilih suplemen dengan dosis kurkumin terstandar. Namun tetap konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. 9. Hal yang perlu diperhatikan. Meski sangat bermanfaat, konsumsi kunyit perlu diimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya. Jangan lupa untuk tetap aktif bergerak, berolahraga ringan, membaca, atau bermain teka-teki untuk melatih otak. Kombinasi kunyit dan kebiasaan baik akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Sahabat lansia sehat, kita telah memahami betapa luar biasanya kunyit dalam menjaga kesehatan otak. Dari mencegah pikun, meningkatkan daya ingat, mengurangi depresi, hingga melindungi dari stroke, semua manfaat ini sangat penting bagi para lansia. Namun, kunyit juga memiliki keajaiban lain yang tak kalah menarik, yaitu dalam menjaga kesehatan kulit dan sistem imun tubuh. Kulit yang sehat membuat kita lebih percaya diri, sementara imun yang kuat melindungi dari berbagai penyakit. Mari kita lanjutkan pembahasan ke bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita sudah melihat bagaimana kunyit dapat menjaga kesehatan pencernaan, sendi, jantung, hingga otak. Sekarang mari kita membahas dua hal yang juga tidak kalah penting bagi lansia, yaitu kesehatan kulit dan sistem imun tubuh. Mengapa kedua hal ini penting? Kulit adalah organ terluar yang melindungi tubuh kita dari serangan luar seperti kuman, polusi, dan sinar matahari. Sementara sistem imun adalah benteng dalam tubuh yang menjaga kita dari serangan penyakit. Jika kulit sehat dan imun kuat, maka tubuh akan lebih terlindungi secara menyeluruh. Dan ternyata, kunyit memiliki manfaat yang luar biasa untuk keduanya. 1. Antioksidan untuk kulit sehat. Seiring bertambahnya usia, kulit lansia biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Keriput, bintik hitam, dan kulit yang kendur adalah hal yang wajar terjadi. Salah satu penyebabnya adalah radikal bebas, yaitu molekul jahat yang merusak sel kulit. Kunyit kaya akan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas. Dengan begitu, proses penuaan kulit dapat diperlambat. Kulit menjadi lebih cerah, segar, dan tampak sehat meski usia terus bertambah. Antioksidan juga membantu memperbaiki sel kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari atau polusi udara. Maka tidak heran, sejak dahulu kunyit sering digunakan sebagai masker alami untuk perawatan wajah dan tubuh. 2. Kunyit sebagai antiinflamasi untuk kulit. Selain melawan radikal bebas, kunyit juga bekerja sebagai antiinflamasi pada kulit. Peradangan sering menjadi penyebab munculnya jerawat, eksim, atau iritasi kulit lainnya. Bagi lansia yang kulitnya lebih sensitif, kunyit dapat membantu menenangkan iritasi dan mempercepat penyembuhan luka kecil. Bahkan, dalam tradisi India, kunyit sering dioleskan pada kulit bayi untuk melindungi mereka dari infeksi. 3. Mencerahkan kulit secara alami. Kunyit memiliki kemampuan untuk menghambat produksi melanin berlebih di kulit. Melanin adalah pigmen yang memberi warna pada kulit. Jika produksinya terlalu banyak, muncullah bintik hitam atau flek. Dengan mengoleskan masker kunyit secara rutin, kulit menjadi lebih cerah dan merata warnanya. Bagi lansia, ini tentu membantu meningkatkan rasa percaya diri karena kulit tampak lebih segar dan sehat. 4. Mengatasi luka dan infeksi ringan. Kunyit memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Jika ada luka kecil atau goresan di kulit, kunyit dapat membantu mencegah infeksi sekaligus mempercepat penyembuhan. Di pedesaan, banyak orang yang menempelkan parutan kunyit pada luka lecet atau bisul. Cara sederhana ini terbukti efektif, karena kandungan kunyit benar-benar bekerja melawan kuman penyebab infeksi. 5. Perlindungan dari penyakit kulit. Bagi sebagian lansia,
Penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, atau psoriasis bisa sangat mengganggu. Kunyit dapat membantu mengurangi gejala-gejala ini karena efek antiinflamasi dan antimikrobanya. Walaupun tidak menggantikan obat medis, kunyit bisa menjadi terapi pendukung alami. 6. Kunyit untuk meningkatkan sistem imun. Selain bermanfaat bagi kulit, kunyit juga bekerja dari dalam untuk memperkuat sistem imun. Kurkumin merangsang produksi sel darah putih, yaitu pasukan tubuh yang melawan virus, bakteri, dan jamur. Dengan imun yang kuat, tubuh lansia tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lain. Bahkan, kunyit juga membantu mempercepat proses pemulihan ketika tubuh sedang sakit. 7. Perlindungan dari penyakit kronis. Imunitas yang kuat bukan hanya mencegah penyakit ringan, tetapi juga membantu melawan penyakit kronis. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan respons sistem imun terhadap sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker. Meskipun kunyit bukan obat utama kanker, sifat imunomodulatornya memberi dukungan besar agar tubuh lebih tangguh dalam menghadapi penyakit berat. 8. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan beberapa cerita nyata. Seorang nenek di Jawa Tengah berusia 66 tahun rutin memakai masker kunyit dicampur madu. Ia merasa kulit wajahnya lebih cerah dan lembut, sehingga lebih percaya diri saat berkumpul bersama teman-temannya. Seorang bapak 70 tahun di Kalimantan bercerita bahwa sejak rajin minum jamu kunyit asam, ia jarang sakit flu. Dulu hampir setiap bulan ia terkena batuk pilek, tetapi sekarang daya tahannya jauh lebih kuat. Di Bali, seorang ibu lansia menggunakan kunyit parut untuk mengobati luka kecil di tangannya. Ia kagum karena lukanya cepat kering dan tidak bernanah. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa kunyit benar-benar bekerja nyata, bukan hanya teori. 9. Dukungan ilmiah. Sains juga mendukung manfaat kunyit untuk kulit dan imun. Studi ilmiah menemukan bahwa kurkumin dapat mengaktifkan sel T dan sel B, yaitu komponen utama sistem kekebalan. Selain itu, uji coba pada pasien dengan penyakit kulit menunjukkan bahwa salep berbahan kunyit mampu mempercepat penyembuhan luka. Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kunyit adalah rempah yang luar biasa untuk menjaga kesehatan luar dan dalam. 10. Cara penggunaan. Ada banyak cara untuk memanfaatkan kunyit bagi kulit dan imun. Untuk kulit, parut kunyit segar, campur dengan madu atau susu, lalu gunakan sebagai masker wajah atau oleskan pada bagian kulit yang bermasalah. Untuk imun, minum rebusan kunyit hangat setiap hari, atau konsumsi jamu kunyit asam. Bisa juga menggunakan suplemen kurkumin dengan dosis sesuai anjuran dokter. 11. Hal yang perlu diperhatikan. Bagi sahabat lansia sehat yang ingin mencoba kunyit untuk kulit, perlu diperhatikan bahwa kunyit dapat meninggalkan noda kuning di kulit. Namun jangan khawatir. Noda ini akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa kali mencuci. Untuk konsumsi dalam bentuk jamu, jangan terlalu berlebihan agar perut tetap nyaman. Sahabat lansia sehat, kita sudah memahami bahwa kunyit adalah pelindung alami untuk kulit sekaligus penguat sistem imun tubuh. Dengan mengonsumsi kunyit secara rutin, kulit tetap sehat, cerah, dan terhindar dari infeksi, sementara daya tahan tubuh meningkat sehingga tidak mudah sakit. Namun, masih ada pertanyaan penting. Bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang benar, aman, dan efektif bagi lansia? Apakah cukup direbus? Atau lebih baik dijadikan jamu, atau bahkan suplemen? Apa saja yang harus dihindari agar tidak salah dalam pemakaian? Semua ini akan kita bahas dalam bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas banyak manfaat kunyit mulai dari pencernaan, sendi, jantung, otak, hingga kulit dan sistem imun. Namun ada satu hal yang sangat penting sebelum sahabat semua memutuskan untuk mengonsumsi kunyit secara rutin, yaitu bagaimana cara yang benar untuk mengonsumsinya. Kita tahu bahwa sesuatu yang baik pun bisa menjadi kurang baik bila digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai aturan. Karena itu, mari kita pelajari bersama cara terbaik, aman, dan efektif untuk menikmati khasiat kunyit. 1. Kunyit dalam bentuk segar. Cara paling sederhana adalah menggunakan kunyit segar yang masih berupa rimpang. Kunyit segar bisa diparut, diperas airnya, atau diiris tipis lalu direbus. Rebusan kunyit hangat. Ambil 2-3 ruas kunyit, iris tipis, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum selagi hangat. Air perasan kunyit, parut kunyit, peras, lalu ambil sarinya. Tambahkan sedikit madu agar lebih enak diminum. Cara ini sudah dipraktikkan sejak zaman nenek moyang dan terbukti aman bila tidak berlebihan. 2. Jamu kunyit asam.
Kunyit asam adalah minuman tradisional yang populer di seluruh Indonesia. Rasanya segar, sedikit asam manis, dan dipercaya menambah stamina. Caranya, parut kunyit segar, campur dengan asam jawa dan gula merah, lalu rebus hingga mendidih. Minum setelah dingin atau dalam keadaan hangat. Bagi lansia, kunyit asam sangat baik untuk menjaga pencernaan, meredakan nyeri, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Bubuk kunyit. Bubuk kunyit bisa dibeli di pasar atau dibuat sendiri dengan cara menjemur dan menggiling kunyit kering. Bubuk kunyit lebih praktis karena tahan lama. Bubuk ini bisa dicampur dalam masakan, dibuat minuman, atau dijadikan teh kunyit. Cukup 1 sendok teh bubuk kunyit diseduh dengan air panas, tambahkan madu jika perlu. 4. Kunyit dalam masakan sehari-hari. Sahabat lansia sehat pasti sering menemukan kunyit dalam berbagai hidangan Nusantara, seperti gulai, opor, soto, atau sayur kuning. Dengan memasukkan kunyit dalam masakan sehari-hari, kita sebenarnya sudah mendapat manfaatnya tanpa terasa. Inilah cara paling mudah dan aman, karena kunyit dikonsumsi bersama makanan lain sehingga lebih seimbang. 5. Suplemen kurkumin. Bagi yang ingin cara praktis, kini banyak tersedia suplemen kurkumin dalam bentuk kapsul atau tablet. Suplemen ini biasanya mengandung ekstrak kurkumin dengan dosis terstandar, sehingga lebih mudah diserap tubuh. Namun, sebelum mengonsumsi suplemen, sahabat perlu berkonsultasi dengan dokter, terutama jika sedang mengonsumsi obat lain seperti obat jantung, diabetes, atau pengencer darah. Hal ini penting untuk mencegah interaksi obat yang tidak diinginkan. 6. Dosis aman untuk lansia. Meski kunyit sangat bermanfaat, konsumsi berlebihan tidak dianjurkan. Dosis harian kunyit segar yang aman untuk orang dewasa berkisar antara 2-5 gram, sekitar 1 ruas jari, sedangkan untuk bubuk kunyit sekitar 1-2 gram per hari. Untuk suplemen kurkumin, biasanya dosis aman adalah 500.000 mg per hari. Namun, dosis ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi kesehatan masing-masing individu. Karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. 7. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kunyit. Waktu terbaik mengonsumsi kunyit adalah pagi hari saat perut masih relatif kosong. Pada saat itu, tubuh lebih mudah menyerap zat aktif. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki lambung sensitif, lebih baik kunyit diminum setelah makan agar tidak menimbulkan rasa perih. 8. Kombinasi dengan bahan lain. Kunyit sering dipadukan dengan bahan lain untuk meningkatkan manfaatnya. Dengan lada hitam, piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga ribuan %. Dengan madu, madu menambah rasa manis alami sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan jahe, kombinasi kunyit dan jahe baik untuk pencernaan dan menghangatkan tubuh. Dengan susu, di India, minuman kunyit susu, golden milk, populer sebagai minuman malam untuk tidur nyenyak. 9. Hal yang perlu dihindari. Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi kunyit. Penderita batu empedu besar. Kunyit bisa merangsang kontraksi kantung empedu, sehingga berisiko memperparah kondisi. Pengguna obat pengencer darah. Kunyit dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dikonsumsi bersamaan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan perut kembung, diare, atau mual. Ibu hamil dan menyusui perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kunyit dalam jumlah besar. 10. Testimoni lansia. Mari kita simak beberapa pengalaman nyata. Seorang ibu 65 tahun di Jakarta minum jamu kunyit asam setiap pagi. Ia merasa tubuhnya lebih segar, pencernaan lancar, dan jarang sakit kepala. Di Jawa Barat, seorang bapak 70 tahun rutin minum rebusan kunyit dengan jahe setiap malam. Ia merasakan tidurnya lebih nyenyak dan sendi lebih ringan. Seorang nenek 72 tahun di Yogyakarta memilih menggunakan suplemen kurkumin karena praktis. Setelah rutin mengonsumsinya, tekanan darahnya lebih stabil. Testimoni ini menunjukkan bahwa berbagai cara konsumsi kunyit bisa memberi manfaat nyata, asalkan dilakukan dengan benar. 11. Dukungan ilmiah. Penelitian medis pun mendukung anjuran konsumsi kunyit dengan dosis yang tepat. Studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin 500 mg per hari selama beberapa bulan aman dan memberi manfaat nyata bagi kesehatan. Namun, konsumsi lebih dari 8 gram per hari dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek samping. Artinya, kuncinya adalah keseimbangan. Cukup, tidak kurang, tidak berlebihan. Sahabat lansia sehat, kita telah mempelajari bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang benar. Dari bentuk segar, jamu, bubuk, masakan, hingga suplemen,
Semuanya bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Yang terpenting adalah bijak dalam takaran, memahami kondisi tubuh, dan tetap menjaga pola hidup sehat secara keseluruhan. Namun, perjalanan kita hampir sampai di penghujung. Masih ada satu bab terakhir yang akan merangkum semua manfaat kunyit dan memberikan motivasi bagi sahabat sekalian agar semakin semangat menjaga kesehatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang membahas tentang kunyit. Dari bab pertama hingga bab ke-9, kita telah menyingkap rahasia besar dari rempah sederhana yang selama ini mungkin hanya kita kenal sebagai bumbu dapur. Ternyata, di balik warna kuning keemasan rimpangnya, tersimpan 54 manfaat luar biasa yang telah diakui baik oleh tradisi turun-temurun maupun penelitian modern. Mari kita rangkum bersama-sama, agar sahabat semua bisa mengingatnya dengan lebih jelas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manfaat kunyit untuk pencernaan. Kunyit membantu mengatasi mak, menenangkan lambung, melancarkan pencernaan, mengurangi perut kembung, memperkuat fungsi hati, hingga membantu mencegah batu empedu. Kandungan kurkumin dan minyak atsiri menjadikan kunyit sebagai sahabat terbaik bagi sistem pencernaan lansia. 2. Manfaat kunyit untuk sendi dan tulang. Kunyit berperan besar sebagai antiinflamasi alami. Ia meredakan nyeri sendi akibat radang, mengurangi pembengkakan, mencegah kerusakan tulang, serta membantu penderita rematik agar tetap bisa beraktivitas. Bagi lansia yang sering mengeluh lutut kaku, kunyit bisa menjadi penolong sehari-hari. 3. Manfaat kunyit untuk jantung dan pembuluh darah. Kunyit membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, melancarkan aliran darah, menstabilkan tekanan darah, serta melindungi jantung dari risiko serangan jantung dan stroke. Kurkumin bekerja menjaga elastisitas pembuluh darah agar tetap sehat meski usia bertambah. 4. Manfaat kunyit untuk otak dan daya ingat. Kunyit mampu menembus sawar darah otak, melindungi sel saraf dari kerusakan, meningkatkan daya ingat, mencegah pikun, mengurangi risiko Alzheimer, hingga membantu suasana hati tetap tenang dan bahagia. Kurkumin juga meningkatkan hormon BDNF yang mendukung pertumbuhan sel otak baru. 5. Manfaat kunyit untuk kulit. Kunyit adalah sahabat alami kecantikan dan kesehatan kulit. Ia melawan radikal bebas, memperlambat penuaan, mencerahkan kulit, mengurangi flek hitam, membantu penyembuhan luka kecil, serta melindungi kulit dari infeksi bakteri maupun jamur. 6. Manfaat kunyit untuk sistem imun. Kunyit memperkuat pertahanan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Lansia yang rutin mengonsumsi kunyit jarang terserang flu atau batuk. Bahkan, kunyit juga mendukung tubuh dalam melawan penyakit kronis karena sifat imunomodulatornya. 7. Manfaat kunyit untuk energi dan stamina. Jamu kunyit asam sejak dulu dipercaya meningkatkan stamina. Bagi lansia, energi yang cukup membuat hari-hari terasa lebih ringan, tetap bisa beraktivitas, berjalan pagi, atau bercengkerama bersama cucu dengan penuh semangat. 8. Manfaat kunyit dalam detoksifikasi tubuh. Kunyit membantu hati dalam membuang racun, melindungi organ vital, serta menjaga metabolisme tetap seimbang. Detoksifikasi alami ini membuat tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah lelah. 9. Manfaat kunyit untuk kesehatan darah. Selain melancarkan peredaran darah, kunyit juga membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah berbahaya, menstabilkan tekanan darah, serta menjaga kesehatan jantung dan otak secara bersamaan. 10. Manfaat lainnya. Kunyit juga bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka, membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi rasa cemas, bahkan memberi efek menenangkan bagi pikiran. Dengan semua manfaat ini, tidak heran bila kunyit disebut sebagai emas kuning dari alam. Sahabat channel Lansia Sehat, dari begitu banyak manfaat kunyit yang kita pelajari, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Kunyit memang memberi manfaat besar, tetapi ia hanya akan benar-benar berguna bila sahabat semua mengimbanginya dengan pola hidup sehat. Makan makanan bergizi, tetap aktif bergerak meski hanya berjalan santai, tidur cukup, dan menjaga hati tetap gembira adalah kunci agar tubuh tetap sehat di usia lanjut. Kunyit hanyalah salah satu dari sekian banyak anugerah Tuhan yang membantu kita menjaga keseimbangan hidup. Ingatlah, usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah kualitas hidup yang kita jalani. Dengan kesehatan yang terjaga, sahabat bisa tetap menikmati waktu bersama keluarga, bercengkerama dengan cucu, melakukan hobi, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Izinkan saya menutup dengan doa tulus bagi semua sahabat channel Lansia Sehat. Semoga sahabat semua selalu diberi tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang tenang,
dan umur panjang yang penuh keberkahan. Semoga setiap langkah sahabat dimudahkan, setiap sakit digantikan dengan kesembuhan, dan setiap hari dipenuhi dengan rasa syukur. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan menjaga kesehatan. Kita semua adalah bagian dari keluarga besar lansia sehat, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, saudara, atau tetangga. Barangkali ada di antara mereka yang sedang mencari solusi alami untuk kesehatannya. Mari kita sebarkan kebaikan dari kunyit, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa, sahabat bisa meninggalkan komentar tentang pengalaman pribadi dalam mengonsumsi kunyit. Cerita-cerita nyata akan sangat berharga, karena bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sahabat lansia sehat, itulah rangkaian lengkap 54 manfaat kunyit menurut dokter. Dari pencernaan, sendi, jantung, otak, kulit, imun, hingga energi, semuanya telah kita bahas tuntas. Semoga setelah mendengarkan narasi panjang ini, sahabat semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan dengan memanfaatkan anugerah alam yang sederhana tetapi luar biasa. Terima kasih telah setia mendengarkan hingga akhir. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan rempah dan bahan alami lain yang tak kalah hebat. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia bersama keluarga tercinta.